cuci muka. Cuci muka. Kemudian 회사예요. Apa ini 회사예요? Perusahaan. Adalah titik-titik perusahaan atau kantor. Oke, kemudian 오늘이에요. Artinya Hari ini. hari ini. 오전 10시예요. Berarti jam 10? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Berarti yang nyambung sama pertanyaan 오늘 뭐 해요? Oke, 뭐 해요 yang mana? Yang nomor 3 dan Oh, 지금 뭐 해요? Sekarang ngapain? Atau 오늘 뭐 해요? Berarti kan jawabannya kegiatan. Kan yang ditanya adalah kegiatan yang dilakukan. Berarti 저는 씻어요. Saya cuci. Kecuali kalau 오늘이에요 sama 오전 10시예요. Ini kan sama-sama kata waktu ya. Kalau waktu dia pertanyaannya pasti 언제. 언제 artinya kapan. Nah, kalau sudah pertanyaannya 언제 baru bisa jawabannya 오늘 hari ini gitu ya. Atau jam gitu. Nah, sedangkan kalau 회사, nah 회사 nama tempat ya, bisa pakai 여기는 어디예요? 회사예요. Kayak gitu. Oke, selebihnya udah benar ya. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? nggak ada, Sam. Lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, ini saya belum bagikan ke Zia ya? Oh, belum. Oke, nanti setelah ini kita bagi ya. 자, 근데 먼저 주제를 읽으세요. baca dulu topiknya. 가족이 몇 명이에요? 몇 명이에요? Nah, di sini kalau ada huruf C, ca ini kan bacim ya. Kalau di bawah dibaca apa? T. Jadi bukan 몇, tapi 몇. Nah, tapi dia ketemu sama myong yang berawalan M. Yang berawalan M. Maka bakal dibaca menjadi M juga nantinya. Keduanya dibaca jadi M. Jadi lafalnya bukan myoj myongi, bukan juga myot myongi, tapi jadi M semua. Myom myongi. Ininya jadi M juga. Myom myongi ya. Gajuk artinya keluarga. Jadi dia nanya apa ini? Myom myong berapa orang? Berapa orang dia keluarga itu? Keluargamu berapa orang katanya gitu ya. Oke, jadi kita bakal bahas tentang gajuk hari ini. 자, 일단 가족 관련된 어휘는요 untuk kosakata yang bakal berhubungan. Yang pertama ada Ista. Ita. Ita artinya ada. Nanti bakal jadi apa? Isoyo. Ya. Jadi isoyo. Bentuk sopannya. Deh, kemudian opta. Opta artinya tidak ada. Nggak ada. Kalau pakai ayo oyo jadi apa? 없어요. 없어요. 맞아요. 네, tadi 있어요, ini 없어요. Oke, kata selanjutnya ada 많다. 타 jadi 많다. 많다 artinya banyak, dia bakal jadi 많아요. 많아요. Oke, selanjutnya terakhir 살다. 살다 tinggal ya. Jadi ya. 살아요. 살아요, tinggal. 네, 어디에 살아요? tinggal di mana? 저는 지금 bandung에 살아요. saya tinggal di Bandung. 네, 지아 씨는 자카르타에 살아요? 아니요. Cirebon 살아요. cirebon에 살아요. 오, 맞아요. 잘했어요. 네, 다음 보겠습니다.
자, 가족. Sekarang kita lihat isi dari keluarga. Dari yang paling atas ini ada 할아버지 sama 할머니 ya. Nah, kalau 할아버지 할머니 ini sebenarnya adalah orang tua si ayah. Nanti kalau orang tua si ibu ada beda lagi namanya. Gitu ya. Kalau orang tuanya ibu itu namanya 외할아버지. Sama 외할머니. Nah, jadi nanti dilihat nih kakek nenek ini orang tuanya siapa? Orang tuanya ayah atau orang tuanya ibu? Gitu ya. Jadi kalau orang tua ayah biasa 할아버지, 할머니, orang tua ibu 외할아버지, 외할머니. Kadang kalau di drama apalagi yang pakai saturi, pakai logat ya. Mungkin Zia sih pernah dengar 할배. 할배. Sama 할매. Nah, ini singkatan. Jadi bentuk saturi dari 할아버지 bilangnya 할배. 할머니 bilangnya 할매. Ya, sama kakek nenek juga. Oh, kalau kita kayak engkong gitu ya. Atau mbah lanang, mbah wedok gitu. Kayak jadi kayak bukan bahasa bakunya gitu, cuma sering dipakai 할배, 할매. Nih. Selanjutnya di bawah anaknya 할아버지, 할머니. 아버지. 아버지. Anaknya 외할아버지 sama 외할머니. 어머니. 어머니. Selain aboji sama 어머니, biasanya disebut apa juga untuk ayah dan ibu? Mama papa gitu. Opa. Opa. Apa? Opa kakak ya. Oke. Apa sama oma. Deh. Apa nih kayak ayah gitu ya. Oma, mama gitu. Ya, kalau aboji kayak bapak, omoni kayak ibu. Tapi apa sama oma ini sebutannya adalah bumonim atau ortu. Orang tua. Tapi kadang anak gaul itu bilangnya ompa. Ompa. Ompa ini singkatan dari oma apa. Gitu ya. Jadi disingkat kayak kita disingkatnya itu bonyok gitu. Bokap nyokap deh. Oma apa. Oke, 좋아요. Selanjutnya yang di bawah anak dari aboji almoni ada beberapa nih. Tergantung kalau kita posisinya pria 남자일 때 ketika saya adalah pria sama 여자일 때 ketika saya adalah wanita. Nah, Jiasi berhubung Jiasi wanita ya, kita bakal coba pilih yang ini dulu. Nah, ini Jia. Jia punya 2 kakak nih. Kakak laki-laki 1, kakak perempuan 1. Nih, kalau kakak laki-laki berarti manggilnya opa. Opa. Kakak perempuan 언니. 언니. Nah, terus kalau untuk kakak dalam bahasa Korea nggak bisa disingkat. Kalau kita kan bisa ya, misal Kazia gitu ya, Kak, bla bla bla, Kak gitu. Tapi kalau Korea nggak bisa kita bilang op, on, itu nggak boleh. Saya sering banget entah di DM atau di chat WA, on boleh nanya nggak on? Nggak boleh ya, nggak boleh pakai on jadinya ya, harusnya on nih gitu. Atau harus lengkap opa. Gitu. Terus kalau Jia menikah punya suami tentunya ya. Suami disebut sebagai 남편. 남편, 맞아요. 남편 suami. Terus kalau punya adik 2, adik perempuan sama adik laki-laki. Adik bahasa Koreanya kan dongseng ya, dongseng. Terus bisa ditambahin kalau perempuan dari kata yoja, kalau laki-laki dari kata namja. Jadi yodongseng, namdongseng. Oke. Nah, sedangkan bedanya kalau ternyata Zia adalah seorang laki-laki nih. Ternyata Zia laki-laki, untuk kakak itu beda lagi.
Kalau laki-laki disebut Hyung. Hyung. Kalau perempuan Nuna. Nuna. Nah, ini juga nggak bisa disingkat Nun gitu ya. Nun, misal Mbak Wati ya. Kak Wati, Kak Wati. Wati Nun, nggak boleh. Harus Wati Nuna. Gitu. Nah, Hyung, ini tulisannya kalau kita sering lihat itu Hyung ya. Hyung gitu. Ya. Tapi Hyung. jangan dibaca Hyung. 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 Karena ini sebenarnya ya Hyung sama Nuna. Nah, terus suaminya, dia menikah, dia punya istri. Nah, istri ini ada macam-macam sebutannya. Kalau di sini namanya Buin, ya, Buin. Nah, nama lain dari istri ada Ane. Oke. Buin ini kayak lebih ke bini gitu ya. Ya kan ya, Buin ini ya istri, pasangan gitu. Kalau Ane juga istri, bini. Kemudian ada kalau akhir-akhir ini mereka sering nyebutnya kalau dalam percakapan itu waifu. Nah, ini yang lebih sering dipakai. Ini serapan dari bahasa Inggris ya, waifu. Tapi kalau kita menyebut suami, kita nggak pakai serapan Inggris husband, nggak, nampion doang. Gitu ya. Jadi hanya istri saja yang punya penyebutan dari bahasa asing, waifu. Oke, untuk adik nggak ada jauh beda ya, Yodongsing sama Namdongsing aja. Oke. Terus Jia tadi nikah, punya anak. Nah, anaknya ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Yang laki-laki disebut ada, kemudian yang perempuan Tal. Talnya nggak pakai H ya. Tal biasa. Oke, tal sama kayak strawberry. Talgi nggak pakai H. Oke, Daejumun Israel ada pertanyaan untuk struktur keluarga. Tapi kalau misalkan ini Sam, kalau misalkan kan sering dengar anakku gitu tuh ya. Bahasa Koreanya apa sih kan? Anakku, putriku, putraku. Uri ada, uri tal. Kayak gitu ya. Kalau bahasa Koreanya anak, child, ai. Ai. Children, anak tapi dalam bentuk jamak, idol. Terus ada lagi nak gitu ya, bukan anak, bukan apa, nak, aga. Tapi ini lebih kayak sama kayak dialek juga, baby gitu ya, aga. Tuh, saya ada lagi. Belum ada ya. Tahun bogesmunita. Nanti kalau belum sempat nyatet bisa lihat record ya. Nah, untuk tata bahasanya kita bakal bahas tentang haku. Haku ini kayaknya di Grace dulu pernah dibahas deh level 1. Haku tul isange 명사, kata benda yang terdiri dari dua. Betul. Kata penghubung ya, kata penyambung gitu. Kata benda yang lebih dari dua atau lebih gitu ya. 대등하게 이어준다. Secara setara itu dihubungkan. Jadi misal yang setara gimana? Misal strawberry dan pisang. Terus film dan musik gitu ya. Kalau maksudnya setara di sini berarti predikatnya sama. Karena setara menjadi objek dari satu predikat gitu ya. Nah, bisa juga bermakna sebagai 어떤 일을 함께 하다. Melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi punya dua arti. Yang pertama dan. Contoh misal A dan B. Ini tadi untuk kata benda yang benda mati ya. Contoh makan apa? Zia makan sate dan rendang misal. Setaranya adalah hal yang sama-sama dimakan. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk menyatakan hal yang dilakukan bersama-sama, contoh tadi Jia makan sama siapa? 친구하고 먹었습니다. 친구 berarti dengan teman. Nah, dengan
A atau dengan B. Jadi punya dua arti nih. Kalau benda mati A dan B, atau misal temannya gitu ya, si A dan si B. Misal 연준 씨와 연준 씨하고 misal 민준 씨. jadi 연준 씨하고 민준 씨가 쌍둥이에요 adalah kembar. Jadi hati-hati A dan B dengan A atau B. 자, 그럼 예문을 읽으세요. silakan baca contohnya. 가족, 가족이 몇 명이에요? 세 명이에요. 세 명. 아내하고 세 명이에요. 세 명이에요. 오케이. 세 명이에요. 아내하고 딸이 있어요. 아내하고 딸이 있어요. 네, dia nanya apa di sini? Berapa keluarga anggota keluarga? Terus dia bilang ada 3 orang. Siapa aja? Ada dia, kemudian Ane tadi istri ya, istri. Kemudian anak perempuan. Betul, jadi 3 orang. Jadi pas saya ditanya, keluargamu berapa orang? 3 orang. Terus dia bilang, saya punya apa? Punya istri dan anak. Jadi istri sama anak ini posisinya setara. Setara adalah tentang keluarga yang dia punya, gitu ya, 있어요. 네. 그럼 지아 씨는 가족이 몇 명이에요? 6명이에요. 6명? 6 orang? 예. 누구예요? Siapa-siapa aja? 아버지하고 어머니하고 언니, 남동생 2. 아직 ada 2. 남동생이 2명 있어요. 네. 좋아요. 네, 잘했어요. Oke, jadi bisa pakai hago ya, setara menyebutkan siapa aja keluarganya. Nah, lanjut yang 2번. 동생이 있어요? 네, 저는 동생이 많아요. 많아요 tadi apa? banyak. banyak. 네, 지아 씨가 동생이 많아요. adanya 2 ya. 아니요, 조금 많진 않아요. 네, 저도 동생이 2명 있어요. saya juga ada adik 2 ya. Oke, 네. 동생이 있어요. 네, 저는 동생이 많아요. ini nggak ada hagonya ya. Lanjut yang 3번. 혼자 살아요? 아니요, 형하고 같이 살아요. 혼자 ini apa 혼자? 혼자 sendiri. tinggal sendiri. 살아요 tadi apa? tinggal. Kamu tinggal sendirian gitu ya. Kamu tinggal sendiri, Anyo. Terus dia tinggal sama siapa? Sama kakak laki-laki. Sama abangnya ya. Di sini ketika dia bilang dengan A, dengan B, maka cukup satu langsung. Hyunghaku. Dengan abang. Jadi bukan dan abang artinya, tapi dengan abang. Hyunghaku 같이 bersama 살아요 tinggal. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? Kalau tinggal berdua gimana, Cem? Berdua biasanya orang Korea nggak nyebutin aku tinggal berdua nggak, tapi langsung sama Hyung gitu kan. Misal berduanya sama siapa? Sama adik misal. Ya 그냥 동생하고 같이 살아요 gitu. Tapi kalau sendirian 혼자 ya, Cem? 혼자 살아요. 혼자 먹어요. makan sendiri. 혼자 자요. tidur sendiri. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, kan lagu itu.
Oke, masak sendiri. Nah, oke. Ada. 자, 질문 없으면 오케이, kita lihat percakapannya. 네. 지아 씨가 읽고 무슨 뜻인지 말해보세요. silakan 지아 씨 juga baca dan artikan ya. tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? 명명이에요. jadi bukan 명명이에요. 몇 명이에요? Oh, enggak. 명명이에요. 이에요nya satu aja. 이에요. Tuan berapa anggota keluarga kamu? Berapa ya? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Ada 3 orang. Ada oma dan kakak dan juga saya. betul. 네. Ibu dan kakak dan terakhir saya 3 orang. Jadi 3 orang. Lanjut. 리한 씨는 가족이 몇 명이에요? Kalau Rian berapa anggota keluarganya? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Ada 4 orang. Ada saya, ayah, dan oma, dan adik. Betul ya. Nih, 4 orang katanya ya. Nih, saya kalau di sini artikannya saya punya gitu ya. Saya punya apa? Ayah dan ibu dan adik perempuan. Oke. 네, 잘했어요. 자, 그럼 연습할 거예요. kita coba latihan. 네. 그림을 보세요. lihat gambarnya ya. contoh di sini 가족이 몇 명이에요? nanti langsung aja baca kalimat jawabannya ya. 네, 3명이에요. 3명 itu dihitung dari mana? Pertama dari saya, kemudian dari 남편 sama 딸. Jadi 3명, saya, 남편 dan 딸. Kemudian disebutkan 3명 ini ada siapa aja? Sayanya nggak usah disebut. 남편하고 딸이 있어요. 네, 자 그럼 1번 silakan langsung sebutkan berapa jumlah keluarga dan siapa aja di dalamnya. 3명이에요. 아내하고 아들하고 있어요. 아내하고 아들이 있어요. Nah, jadi kalau hagu itu dipakai di semua kata bendanya kecuali terakhir. Contoh, misal kayak di sini ya. 남편하고 딸. Sudah, 남편하고 딸. Jadi hagunya tidak ditaruh di bagian terakhir. Dan nanti sebelum 있어요, ini kita pakai i atau k. Ya, tergantung kalau ada bacim pakai i, partikel subjek seperti biasa. Kalau nggak ada pakai k. Nah, di sini tadi berarti 아내하고 아들 kemudian pakai i 있어요. Oke, paham ya? Lanjut yang 2번. Yes, ya. 3명이에요. 아버지하고 어머니가 있어요. betul, 어머니가 있어요. 좋아요. 3번. 3명이에요. 네, 4명이에요. 3번. 아버지. 3명. 3 ya? Iya, 3. 3명이에요. 할아버지하고 형이 있어요. 할머니 ya, bukan haramoni. Kalau haraboji emang haraboji. 네, 할머니하고 형이 있어요. 네, 잘했어요. 그럼 마지막 번은
4번. 4명이에요. 이에요. 아버지하고 어머니하고 누나가 있어요. 네, 잘했어요. 네, 다 맞아요. betul semua ya. 네, jadi hagunya bisa dipakai dalam bentuk seperti itu. 네, 질문 있어요? ada pertanyaan dulu? hagu belum ada saya. dipakai ya. Oke, lanjut ke bagian 2, kosakatanya tentang wemo와 성격. Nah, di sini wemo itu artinya luar. Mo tampilan, penampilan atau sosok. Jadi wemo ini penampilan luar yang bisa dilihat dari luar. Nah, kemudian songyok ini karakter atau sifat atau personality. Nah, kalau wemo kan ciri orang yang tampak di luar. Kalau songyok ciri orang yang berasal dari dalam. Misal, dia orangnya humoris gitu ya, atau dia orangnya sentimental gitu ya, sendu, suka galau gitu kan, songyok. Nih, kalau wemo, misal, iya dia rambutnya panjang, iya dia misal hidungnya mancung kayak gitu. 네. 자, 그럼 외모를 읽고 무슨 뜻인지 맞춰보세요. silakan 지아씨 baca kosakatanya, baik itu penampilan sama songyok, terus artinya kira-kira apa juga disebutkan ya. Yang pertama, 예쁘다. mm-mm. artinya cantik. Cantik ya, 예쁘다 jadi 예뻐요. Lanjut. 멋있다. artinya keren. 멋있다. Bacanya 멋있다. 멋있다. Keren, oke betul. Keren atau ganteng, bisa masuk ke ganteng, tampan gitu ya, 멋있다. Hati-hati jangan tertukar sama masita. Suka ketukar saya. Iya kan ya. Nanti pasnya lagi pamerin cowok, 네 남친 봐봐, 네 남친 맛있지, enak ya. 너 남친 먹어봤어? Kamu emang pernah makan cowok gitu ya? 멋있다. Oke. Bedanya O sama A. Lanjut. 키가 크다. tinggi. Tinggi, betul. Kalau diartikan satu-satu, artinya malah tingginya tinggi besar. Harusnya badannya tinggi gitu. Lanjut. 키가 작다. pendek. Pendek, betul ya. Jadi bukan tingginya kecil, tapi secara natural diartikan pendek. Oke, lanjut. 날씬하다. kurus. Oh, 날씬하다 bukan kurus tapi langsing. langsing. Beda ya. Kalau orang langsing itu dia tidak gemuk dan bodinya bagus, langsing gitu ya, ramping. Kalau kurus, maruda. Nah, maruda ini yang kurus dalam konteks tidak sehat. Jadi kurus gitu ya, kurus dia nggak ada bodinya misal gitu. Ya kurus rata gitu ya. Tapi kalau narsinata langsing ada bentuk bodinya. Oke. Lanjut sebelahnya. Untung ada. Artinya gemuk. Gemuk. Kadang kita ada julukan kayak misal buat yang gemuk itu gembrot gitu ya. Si gembrot gitu ya. Nah, kalau di Korea ada juga namanya tungtengi. Tungtengi artinya si gendut gitu ya. Nih, kadang buat ngolok manggil orang gendut dia tungtengi. Tapi hati-hati kita nggak boleh pakai itu, takut tersinggung. Cuma kalau sudah akrab, biasanya kalau udah akrab aja punya julukan gitu ya, tungtengi gitu. Oke, lanjut. 재미있다. 재미있다. menyenangkan.
Kalau mengarah ke benda, misal film, buku, oh itu bisa menyenangkan atau acaranya seru. Tapi kalau untuk sifat, karena ini bahas Songgyok, dia artinya lucu. Ada orang yang lucu. Ih, dia lucu banget loh kalau ngomong, misal gitu ya. Contoh kayak orang lucu siapa? Keanu misalnya. Tahu Keanu? Tahu. Dia kan suka ngebanyol gitu ya. Nah, orang yang suka ngebanyol, ngelawak, itu Jemita. Oh, 이 사람이 참 재밌다. Ih, orang ini lucu juga gitu ya. Jemita. Oke, lanjut. 친절하다. Ramah. Betul, ramah ya. 친절하다 bisa ramah atau friendly. Oke, sama. Oke. 다음 보겠습니다. 네. 똑똑하다. 똑똑하다. pinter ya. 똑똑. 똑똑하다. Oke, pinter. Lanjut. Walbarada. Apa kira-kira artinya? Oh, dia aktif. Banyak gerak gitu ya, nggak bisa diem. Walparada. Aktif, ceria gitu. Walparada. Lanjut. 얌전하다. Pendiam. 얌전하다 lebih ke tenang, introvert atau agak tertutup. Oke, terakhir. 부지런하다. 부지런하다. Rajin. Rajin, betul ya. 부지런하다. Dia tidak berat melakukan hal-hal, misal kayak bersih-bersih, bangun pagi, olahraga, pokoknya rajin gitu ya, bujironata. Kalau lawannya bujironata malas, 귀찮다. 귀찮다. Ya, malas, mager gitu ya. Malas. Misal kita disuruh nih, 지아 씨, 네, 청소해. 방을 청소해. bersihin tuh kamarnya gitu ya. 귀찮아요. misal, males. 귀찮아요. 괜찮다. 네, atau misal, 너 왜 밥을 안 먹어? Kenapa kamu nggak makan? Gitu ya. 귀찮아. 먹기 귀찮아. Aku males makan. Gitu ya. 귀찮다. males. Oke. 네. 질문 있어요? Ada pertanyaan? Kalau misalkan tadi mau nanya apa ya, lupa. Lupa. Nanti dulu Sam. Oke. Oke, kalau gitu kita bahas yang ini dulu ya. Siapa tahu nanti ingat lagi. Ada aturan talak atau eliminasi eliminasi vokal Nah, biasanya kan kalau kita lihat kata kerja, kata sifat, itu kan setelah da-nya pasti dibuang ya. Da ini pasti hilang. Nah, ketika da-nya hilang, dan di suku kata terakhir ini tersisa vokal sebagai vokal terakhir, maka e-nya hilang juga. Ketika e-nya hilang, lalu kita pengen pakai ayo oyo nih ya. Misal ayo oyo, terus lihat vokal apa dong? Lihat vokal di suku kata sebelumnya lagi. Contoh, misal kata 예쁘다. 예쁘다, saya perbesar. Nah, di sini contoh kata 예쁘다. Tadi apa artinya 예쁘다? Cantik ya. Terus da-nya kita hilangin. Ternyata suku katanya terakhir itu ada e-nya. Yepe gitu ya. Maka karena e ini berada di akhir, dia harus dihilangkan. Jadinya tinggal yep aja. Y sama P. Lalu kita pengen pakai ayo oyo. Ayo oyo kan dilihat nih di belakang ada A atau O, ada enggak gitu ya. Nah, kalau di sini enggak ada, maka kita pindah ke sini lihat vokalnya.
Oh, di sini ternyata vokalnya Y. Berarti dia bukan A, bukan O, maka pakainya Oyo. Oyo. Jadi Y sama P ini tadi disambung sama Oyo. Langsung aja Yepoyo. Oke. Paham ya? Contoh lagi misal bapayo. Bapuda. Ada kata kerja bapuda. Tanya hilang. Nah, terus E-nya di sini juga hilang, berarti tinggal bab. Gitu. Nah, terus ini pakai ayo atau oyo? Oyo. Kenapa pakai oyo? Karena E-nya hilang kan kita lihat di vokal sini ada A nih. Oh, ayo berarti ya, Sam. Pakainya ayo. Karena ada A-nya gitu ya. Jadi maka kalau disambung langsung bapayo. Bapayo sibuk. Oke, gitu ya. Jadi untuk huruf E itu bakal dihilangkan. Contoh lagi, kiga kuda. Tinggi tadi ya, da-nya hilang. Nah, ternyata ada ke di sini. Nah, ini pisah ya, kiga spasi keda. Jadi benar-benar ke-nya ini hurufnya sendirian, bukan gabung sama kiga. Kalau e-nya hilang, huruf yang tersisa adalah kiek-nya aja. Nah, terus kalau kiek aja di sininya nggak ada vokal, kita mau nambahinnya gimana? Nambahinnya tinggal pakai oyo. Kenapa? Karena dianggap bahwa sebelum ke ini tidak ada vokal A ataupun O. Jadi otomatis pakai oyo. Nih, ke ditambah oyo langsung jadi koyo. Gitu ya. Kiga keda langsung jadi kiga koyo. Bisa dipahami dulu? Bisa, Sam. Oke, kita coba lihat untuk kata penampilan dan sifat yang di sini yang berakhiran lagi. Ada nggak ya? Oh, nggak ada, dua itu aja. Oke, kalau gitu skip ya. Nanti kalau ketemu kita bahas lagi. Kita masuk ke tata bahasa dulu. Di sini ada partikel E. Partikel E ini ditaruh setelah kata benda changso, tempat. Kata benda tempat contoh di sini, di sana, rumah, rumah sakit, sekolah, pokoknya nama-nama tempat. Itu bisa ditaruh di kata benda tersebut. Menyatakan apa? Menyatakan tempat, tinggal, ataupun keberadaan suatu subjek. Kemudian bisa juga dia menyatakan tujuan pergerakan si subjek. Contoh, misal si subjek tinggal di mana, maka dia bisa pakai, misal tadi Cirebon ya, Cirebone 살아요. Atau misal si subjek pengen pergi kemana, pengen pergi ke Korea, 한국에 가요. Oke, jadi dia punya dua arti, ada di titik-titik, ada ke titik-titik. Di kalau ada keberadaan maupun tinggal, sesuatu yang tinggal di situ ya, ada di atau tinggal di, kayak gitu. Ada atau tinggal. Sedangkan ke, pergi ke, datang ke, titik-titik. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Oke. 자, 그럼 보기를 읽으세요. Silakan baca contohnya. Oh, sebentar. 네. 동생은 어디에 있어요? 집에 있어요. Dia nanya apa? Adiknya ada di mana? Ada di? Ada di rumah. Nah, jadi kalau mau nanya tinggal odi kan mana? Artinya di. Jadi di mana 어디에 있어요? 집에 있어요. 네.
지아 씨는 동생이 어디에 있어요? 집에 있어요. 집에 있어요? 좋아요. 자, 다음 읽으세요. 누나는 어디에 살아요? 음, 어, 몽골, 몽골에, 몽골에 살아요. 몽골에, 몽골에 살아요. Tinggal di Mongolia ya. Kalau orang Korea bilangnya Mongol. 네, 몽골에 살아요. 네. 치아 씨는 언니가 어디에 살아요? 지르본에 살아요. 아, 6명 다 같이 살아요? tinggalnya bareng? Enggak, Sam. Beda 어, daerah. 아, 네. 아, 근데 아직 지르본에, masih di Cirebonnya ya. Masih Cirebon. Oke, lanjut. 자, 3번. 어디에 가요? 음, 회사에 가요. 음, Mau pergi kemana? 음. Pergi ke kantor, berangkat ke kantor. Iya, betul. Nah, di sini tadi kan artinya di Mongolia, di rumah. Tapi kalau di sini bukan pergi di rumah, tapi pergi ke rumah. Ya, jadi tergantung belakangnya nanti ada kata apa gitu ya. Kalau kata ota, maka artinya ke titik-titik, datang ke titik-titik gitu. Oke. 네. 자, 그럼 대화를 읽으세요. Lihat percakapannya. Silakan baca dan artikan. 이 사람이 리한씨 여동생이에요. 동생이에요. Orang orang ini adiknya Rihan. 네, 맞아요. 제 여동생이에요. Iya benar, saya adiknya. Bukan saya adiknya, adik saya. Oh, adik. Mm-mm. Adik saya. Mm-mm. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? Mm-mm. Adiknya sungguh cantik. Sungguh cantik adiknya. Mm-mm. Dia mau gombalin adik temennya biasa gitu ya. Sekarang tinggal di mana? Oh, kalau miot sal ini umur. Sekarang berapa Iya. umurnya? Semu Sarieyo. Umurnya 20 tahun. Mm-mm. 여동생은 남자 친구가 있어요. Adiknya punya pacar. Mm-mm. Anio, 없어요. Tidak, nggak punya. Iya, kan modus kan mau gebet adiknya temen gitu. Cantik ya, punya cowok enggak? Gitu kan. Oke. Jadi kalau misal nanya gitu ya, misal saya juga dia sih 이 사람이 misal tadi 동생이에요? 네, 맞아요. Terus dia nanya 몇 살? 어디에 살아요? Kayak gitu ya. Oke. Bisa basa-basi tentang keluarga kayak gitu. Nah, terus untuk menanyakan umur ada 3 cara. Yang pertama, kayak tadi ya, 몇 살이에요? Langsung aja. 몇 살이에요? Oke. Cara yang kedua, coba silakan baca. 민수 씨는 나이가 어떻게 되세요? 되세요? 되세요. 서른두 살이에요. 서른두. Tahu nggak sorendu? Soren itu 30. 32. Jadi 32.
Oke. Jadi umurnya 32. Nah, di sini dia pakainya bukan 몇 살이에요, tapi 나이가 어떻게 되세요? Kalau diartikan satu-satu, dia seolah-olah kayak gini. Umurnya bagaimana jadi, atau jadi gimana umurnya gitu ya, alias berapa umurnya gitu. Soren tuh sar이에요. Ini masih sesama teman dalam bentuk sopan, boleh ditanyain. Teman tapi yang kayaknya nggak akrab gitu ya. Terus contoh ketiga, silakan dibaca. 아버지는 연세가 어떻게 되세요? 60살이에요. 살이세요. Nah, kemudian di sini beda lagi. Otoke tueseyo-nya sama, cuma dia pakai yonse. Jadi, nai sama dengan yonse. Cuma yang beda adalah yonse ini bentuk hormat atau nopimmal. Kalau bahasa Jawa itu kayak Jawa kromo inggil gitu ya, yang tingkatnya tinggi gitu, yonse. Kenapa pakai yonse? Karena yang ditanya adalah aboji. Oke, berhubung keluarga, jadi aboji, omoni, haraboji, harmoni, maka harus pakai bentuk sopan, harus pakai bentuk hormat ini tadi, yonse. Jadi kita nggak boleh, oh aboji는 몇 살이에요? Nggak boleh, itu nggak sopan. Jadi aboji는 연세가 어떻게 되세요? 네. Terus penyebutannya beda juga. Kalau di sini sar이에요. Kalau di sana, kalau yang bentuk hormat, sariseyo. Ini iyeyo, ini iseyo. Gitu ya, untuk orang yang kita tuakan, orang yang jauh lebih tua. Oke. Ini 3 cara menanyakan orang. Kalau misal Jiasi mau nanyain kakak saya umurnya berapa, kira-kira pakai bentuk yang mana? 나이가 Betul. 나이가 어떻게 되세요? Kalau Jiasi nanyain umurnya Bu Guru. 연세가 연세가 어떻게 되세요? 네, jadi pasnya ketemu guru misal ya, 선생님, 나이가 몇 살이에요? Oh, nggak sopan. 선생님, 나이가 어떻게 되세요? Itu juga masih kurang. 선생님, 연세가 어떻게 되세요? Nah, ini yang benar. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? berarti kalau misalkan nyebutin umur tuh pakai angka asli. Iya, betul. Yang 하나, 둘, 셋 gitu ya. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. Jadi bukan walaupun umurnya 70 gitu juga 70 ke atas pakainya angka asli. Iya. Kalau umur angka asli. Ada juga yang nyebut umur angka sino, tapi dalam konteks ini pakai bentuk hormat. Contoh ketiga nih ya. Jadi kalau untuk umur kita yang biasa nggak pakai angka sino. Kalau begini, misal Yesun ini berapa? 60 ya. Nih. Yesun sar이세요. Kalau pakai angka sino jadinya berapa? 60? 6 dan 10. Simnyuk. Yuksip. Sorry. Betul, yuksip. Nah, kalau sudah yuksip, dia nggak pakai sal. Jadi langsung iseyo. Yuksibiseyo. Itu bedanya. Nah, tapi ini hanya dipakai untuk yang orang yang jauh lebih tua. Oh, bentar ya, kucing saya mau masuk. Nah, jadi itu bedanya. Kalau pakai angka asli, pakai sariseyo. Kalau angka sino, nggak pakai sar, langsung iseyo. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ini nyebutin tinggi badan juga berarti pakai, kalau tinggi badan mas sino ya Sam?
Iya, kalau ukuran ya. Kalau jenis ukuran tinggi, kilogram, jarak, misal berapa kilometer, nah itu pakai angka sino. Ukuran beda sama jumlah. Kalau jumlah yang bisa dihitung, ukuran itu yang diukur, bukan dihitung persatuan gitu, bukan. Oke, ada lagi? 네, 없어요. 자, 연습할게요. kita coba lihat latihannya. Langsung sini ya. Ini gampang. 어디에 있어요? Ada di mana? Contoh, dia di rumah ya. Ya, kepalanya segede jendela tuh ya. 토한 씨는 어디에 있어요? 네, 집에 있어요. Oke, langsung baca yang nomor 1. Rihan 씨가 bla bla bla에 있어요. Contoh ini langsung. Jadi Rian 씨가 식당 있어요. lanjut 2번. 한국에 있어요. 여동생은 한국에 있어요. lanjut 형. 형 베트남 살아요. 베트남에 살아요. 베트남에 살아요. 4번. nomor 4. 누나가 회사 가요. 회사 있어요. 회사에 있어요. Kalau 회사에 있어요 artinya ada di kantor. Kalau ini kan dia masih pergi ya, berarti pergi ke kantor. 회사에 가요. Oke, 좋아요. 자, ini kita skip aja bagaimana ya? 가족이 몇 명이에요? Nah, saya akan tanya, keluarga ada berapa? Ada siapa? Terus nanti saya akan random nanya umur ya. Ya, ini harusnya nggak boleh 아버지 어디에, betul ya, 어디에 살아요, tinggal di mana, 연세가 어떻게 되세요? Oke, nanti saya akan nanya random siapa berada di mana, siapa umurnya berapa. Cia sih jawab aja sesuai kondisi yang ada ya. Cia sih 가족이 몇 명이에요? 6명이에요. 명이에요, bukan. 명이에요. 명이에요. benar? Iya, 명이에요 gitu. 명이에요. 예. Oke. Siapa aja? 누구예요? 아버지 pakai hago. Boleh pakai hago, kecuali yang terakhir. 아버지하고 어머니하고 언니하고 두 명 남동생이 있어요. 네, 좋아요. 네. 어머니는 어디에 살아요? 어디에 살아요? 지르본에 지르본에 살아요. 어머니 연세가 어떻게 되세요? Uh, 30 itu berapa sih? Ayo 30. Kalau mau pakai sino tapi nggak pakai sal. Langsung iya iseo ya. Samsibiseo. Samsiseo. Samsib ditambah iseo. Samsibiseo. Samsibiseo. 네, 좋아요. Oke. Masih ada 6 menit. Kita bakal bahas di sini ada pembagian ya. 높임말과 반말.
네, 높임말 yang honorific. Honorific alias hormat. Kemudian banmal yang casual, yang biasa kita sering dengar di drama ya. Kita lihat perbedaannya. Ketika di drama kita bakal sering dengar, oh, 어디가? Gitu ya. 어디가? Mana? Gitu ya. Kalau di 높임말 jadinya 어디 가세요. Jadi ketika sama kakek, guru, siapapun gitu yang lebih tua, jauh lebih tua, kita nggak boleh, oh 할아버지 어디 가? Nggak boleh. Jadi 어디 가세요. Terus sama teman juga nggak boleh 어디 가세요. Jadi seolah-olah teman kita tua banget gitu. Jadi jangan sampai ketukar. Lanjut. Nah kalau di sini 고마워. Ini kok gomawonya ini mamanya atau temennya? Harusnya nggak boleh pakai gomawo yo. Nah ini sama atasan ketika di kantor gomawo yo gitu. Kita sering dengar oh gomawo, tapi nggak boleh sembarangan pakai gomawo ya kalau orang itu belum akrab sama kita. Oke. Biar cepat saya bantu jelasin aja ya. 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. Jadi dalam bahasa Korea itu ada bahasa hormat dan bahasa santai. santuy ya. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. Biasanya kita pakai bahasa hormat atau honorific kepada orang yang usianya jauh lebih tua dibandingkan kita. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. Nah, kemudian kepada kita menggunakan 반말 tadi kepada orang yang usianya jauh lebih tua jauh lebih muda dibanding kita. 하지만 자신보다 나이가 어려도 처음 만난 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. Nah, tetapi dibandingkan kita, jika umurnya lebih muda pun, gitu ya, terus pertama kali kita ketemu sama dia, atau orang yang tidak kita dekat atau akrab kepada orang tersebut, maka menggunakan 높임말 itu lebih baik. Jadi misal Ojiah gini ya, di lampu merah, di sebelah ada adik-adik tuh di belakang jok, gitu ya, lebih muda, kita nggak boleh iya otika nggak boleh ya, harus lebih kalau bisa lebih sopan kayak otika yo komen yo otika yo gitu. Jadi jangan pakai yang ban말 gitu. Nah lanjut. Nah 한편 자신보다 나이가 많아도 dan begitu juga kepada orang yang usianya jauh lebih tua pun gitu ya. 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다. Bahkan orang Korea juga bisa pakai banmal dengan catatan mereka tuh udah deket banget meskipun usianya jauh lebih tua. Makanya kalau di drama kita sering lihat anak tuh ngomong banmal ke ayah ibunya ya. Misal kayak, 엄마 왜? Misal gitu. Pokoknya kalau sudah deket banget, misal skala keluarga, itu ada yang pakai banmal, ada juga yang dia tetap pakai bentuk sopan ke orang tuanya. Jadi tergantung di keluarga itu masing-masing. Oke. Kemudian lihat perbedaannya ya, 높임말 sama banmal. Kalau di drama pakainya ini. Kalau bentuk sopannya kita harusnya sebisa mungkin pakai yang ini. Oke, kalau minta maaf, pakainya yang mana? Kalau banmal? Banmal miane. Miane. Kalau yang sopan? Miane. Terus kalau tidur? Ca. Ya. Ini sopan? Cayo. Cayo. Jadi sering dengar ya, oh caca, mau tidur gitu ya. Caca, kalau sopan 잘 자요. Jadi pakai yo. Sama kayak 먹어, makan ya. Harusnya 먹어요. Nih. Oh, mau 먹어? Oh, makan apa? Gitu ya. Mau 먹어요? Nah, ini lebih sopan. Nih. Jadi bisa lihat nanti contoh ini, silakan dibaca sendiri.
Oke, 질문 있어요? Tadi yang lupa mau ditanyain, ada ingat nggak? Ingat lagi nggak? Tapi mau nanya ini, Sam. Apa sih namanya? Kan kalau gidaria, kalau tunggu Gidario. artinya itu ya, Sam. Gidario artinya tunggu kan ya, Sam? Kalau menunggunya itu apa, Sam? Sama, gidario. Dari kata gidarida, menunggu ya. Sama, gidarioyo. Gidarioyo. Jadi kalau ada tambahan begitu tuh sama aja sebenarnya. Enggak sih, sama aja sih, menunggu kata kerja aktif kan. Gidario. 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 Kalau translate kadang suka beda. Oh, kalau translate gimana? Artinya? Kalau translate apa ya gitu, dari Geoyo gitu. Artinya malah white terus apa ya? Ngancong banget. Jangan pakai Google Translate ya. Oh. Kalau lihat kamus nggak apa-apa, tapi kalau pakai mesin penerjemah jangan, karena belum tentu yang kita maksud itu sama apa yang mesinnya tangkap. Oke, kan namanya juga mesin mah dia pakai algoritmanya gitu. Jadi sekenanya aja, yang penting gitarnya nunggu gitu aja. Yeah. Terus kalau bedanya, kalau bahasa Korea kan ada partikel, ada subjek itu dan sebagainya. Nah, itu belum tentu mesin bisa nambahin kata itu gitu. Jadi apa ya, sudut pandang kalimat yang mau kita buat itu mesin nggak bakal bisa nyesuaiin gitu. Ada lagi? Penasaran sama ini aja soalnya dari kemarin. Tunggu, ditunggu gitu. Kalau bentuk pasif beda lagi, nanti ditunggu gitu ya, beda lagi. Atau tolong tunggu, menunggukan apa ya, nyuruh orang nunggu, nanti beda-beda, tapi asalnya pasti sama dari kata gidarita gitu. 그럼 숙제예요. Untuk PR lagi ya, sama listening sama reading ini. Oke. 네. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 네, 아주 잘했어요, 지혜 씨 오늘. 네, 숙제 잊지 마세요. silakan kerjakan tugasnya, jangan lupa ya.